Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang polimerisasi kondensasi. Nah, untuk polimer kondensasi ini yaitu di mana reaksi ini akan menghasilkan reaksi samping. Jadi reaksinya tidak seperti yang adisi. Jadi kalau adisi tidak ada reaksi sampingnya. Jadi kalau di kondensasi ini ada reaksi samping seperti H2O, NH3, HCl. Jadi ini contoh reaksi umumnya di mana ada ada unsur H, ada M ini monomernya, bisa berbeda-beda monomernya, ada OH, nah di sini ada H, M, OH juga ya, ini sejenis monomernya. Nah jadi ketika menggabungkan ini OH dan di sini H yang di sini dia lepas akan bergabung membentuk H2O. Nah ini M sama M nya bertemu gitu, M ini sama M ini bertemu. Nah sehingga terbentuklah M. Nah belakangnya juga ada O dan H ini yang belakangnya gitu, yang ujung-ujungnya, ujung depan sama ujung belakang gitu. Jadi ini dia menghasilkan reaksi samping H2O gitu. Kalau adisi tadi dia nggak ada reaksi samping. Itu perbedaannya ya. Oke, contoh yaitu di reaksi pembentukan protein. Nah, protein itu dia gabungan antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain. Nah, di asam amino ini contohnya asam amino pertama, ini ciri khas protein ya, ada nitrogen, HH, CH, dan R. Gugus R ini dia bisa berbeda-beda ya. Jadi asam amino yang satu dengan asam amino yang lain, pembedanya adalah gugus R. Ada yang isinya hanya H doang, R itu ada yang isinya CH3, atau isinya ada yang mengandung inti benzena juga. Nanti dibahas detailnya di subbab protein. Nah, di sini bisa terlihat bahwa unsur asam amino, unsur OH atau molekul OH ini dari asam amino 1 dia lepas bergabung dengan unsur H di asam amino yang kedua sehingga membentuk H2O. Begitupun OH yang di yang kedua, asam amino yang kedua, nah dia lepas dan bergabung dengan H atau bereaksi dengan H yang di asam amino yang ketiga. Begitupun seterusnya. Itu penggabungan asam amino yang satu dengan asam amino yang lain. Jadi setiap ujung di asam amino itu, ujung sebelah kirinya H dan ujung sebelah kanannya OH, dia akan lepas membentuk H2O. Sehingga terbentuklah yang disebut dengan ikatan peptida. Nah, ikatan peptida itu yaitu ciri khasnya ini ya. Ikatan peptida itu ada C rangkap 2O dengan NH. Nah, ini ikatan peptida. Gitu. Nah, nanti dibahas detail di asam subbab protein ya. Gitu. Jadi ini penghubungnya ya, ini ikatan peptidanya. Nah, sehingga karena ini menghasilkan reaksi samping yaitu H2O, nah maka ini termasuk salah satu contoh dari polimer kondensasi. Gitu, itu pembentukan protein ya. Selanjutnya, nah ini ada juga pembentukan plastik PET atau polietilen tereptalat gitu ya, itu agak susah. Merupakan plastik polyester dengan nama dagang Dacron. Nah, ini lebih terkenalnya nama dagangnya itu Dacron. Jadi proses Dacron ini atau pembentukan senyawa Dacron ini nama lainnya etilen tereptalat gitu ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, dia gabungan dari asam tereptalat, bentuknya seperti ini. Nah, dia dengan etilen glikol. Nah, coba lihat berarti unsur mana nih yang hilang? Unsur yang lepasnya tuh pertama H dari sini, ya kan? Dia berikatan dengan OH di sini lepas, OH-nya lepas, di sini H plusnya lepas gitu kan ya. Nah, sehingga O dan ini bertemu langsung dengan CH2 nih. Gitu, ya kan ya? Gitu. Jadi O di sini dia bergabung dengan CH2 di sini gitu. Ini yang kita sebut dengan Dacron gitu. Reaksi sampingnya yaitu H2O. Ini juga termasuk contoh dari polimer kondensasi gitu. Nah, selanjutnya juga ada proses contoh dari pembentukan nilon. Nah, pembentukan nilon atau poliamida ini juga sama, dia contoh dari kondensasi di mana nilon ini terbentuk dari asam 1,6 heksadiot dioat, artinya ada dioat itu artinya asam karboksilatnya ada 2 gitu. Nah, yaitu contohnya asam adipat. Nah, ini ada COOH kan ya, asam karboksilat, di sini juga ada COOH, makanya disebut heksadiot.
dioat. Heksadioat. Jadi ada dioat, itu ada dua ya asam karboksilatnya. Terus di sini ada heksametil etil heksametil endiamin. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini juga prinsipnya sama seperti tadi yang sebelum-sebelumnya, bahwa dia akan OH di sini akan lepas bergabung dengan H yang dari sini membentuk ikatan H2O gitu. Jadi makanya di sini ada ikatan peptida ya. Gitu. Kalau tadi H-nya ke atas, ini CO rangkap 2 NH gitu kan. Nah, ini polimer dari nilon gitu. Jadi nilon ini gabungan dari monomer asam adipat dan asam heksametil endiamin. Gitu. Itu juga termasuk polimer kondensasi. Jadi kalau nanti monomernya beda, berarti ini kita sebut dengan kopolimer ya. Jadi kalau monomer dengan monomer yang satu dengan monomer yang lainnya berbeda, itu jenisnya jenis polimer kopolimer. Nanti kita bahas di selanjutnya. Kalau sama itu homopolimer. Oke, nah ini penggolongan. Di sini ada penggolongan polimer. Polimer ini digolongkan, yang pertama ada berdasarkan asal polimer. Jadi ada muasalnya polimer itu, yang pertama dari polimer alam. Artinya polimer alam ini terdapat pada makhluk hidup gitu. Contohnya ada protein, amilum, glukosa, glikogen, karet. Nah, karet ini poliisoprena ya. Gitu. Ini salah satu prosesnya itu secara adisi, reaksinya secara adisi karena ada dari poliisoprena atau dari isoprena, polimernya namanya poliisoprena gitu. Wol, sutra, katun gitu. Atau polimer alam itu biasanya mudah mengalami kerusakannya yang disebabkan oleh mikroorganisme gitu. Itu yang disebut dengan polimer alam. Nah, selanjutnya yang kedua itu B, ada polimer sintesis. Nah, sintetis ini dia terbentuk dari hasil bahan-bahan alam kimia. Nah, biasanya polimer sintesis ini atau sintesis ini depannya ada kata-kata poli gitu, atau dari senyawa alkena, jadi polietena, propelena gitu, ada polivinil klorida atau PVC gitu. Nah, depannya ini poli gitu. Begitupun teflon ini ada polinya gitu ya. Seperti itu untuk membedakan penggolongan polimer berdasarkan asal polimernya. Untuk penggolongan selanjutnya di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.